Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Hilma 1815040097. Di sini saya akan mencoba menjelaskan anak dengan gangguan perilaku. Dalam ilmu pendidikan luar biasa, anak dengan gangguan perilaku ini disebut dengan anak tunalaras. Yang mana anak tunalaras ini adalah anak yang memiliki hambatan dalam bertingkah laku, sehingga tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan membuat kerugian pada dirinya sendiri dan juga orang lain. Di dalam ilmu pendidikan luar biasa, anak dengan gangguan perilaku ini disebut dengan behavior disorder. Dan adapun karakteristik anak dengan gangguan perilaku, yang pertama yaitu pemarah. Anak yang pemarah itu dia suka marah-marah tanpa karuan. Yang kedua yaitu berkelahi. Mereka suka berkelahi tanpa memandang tempat. Yang ketiga suka melanggar aturan dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, seperti melakukan pembegalan yang dilakukan oleh remaja-remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Devika Malisa dengan NIM 1915040078 akan menyambung materi selanjutnya, yaitu tentang penyebab gangguan perilaku. Baik, di sini gangguan perilaku itu dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, mild, ringan, moderat sedang, severity berat. Di mana banyaknya gangguan perilaku yang terjadi pada pemuda biasanya dimulai pada masa kanak-kanak mereka dan berlanjut pada masa remaja. Dan biasanya ini akan menetap. Gangguan perilaku juga dibagi atas 2 jenis berdasarkan waktu munculnya tanda-tanda tersebut. Yang pertama, childhood onset, yaitu sebuah tanda yang muncul sebelum masuknya usia 12 atau 13 tahun. Dan tanda pertama ini lebih rumit untuk disembuhkan. Yang kedua, adolescence onset, yaitu di mana sebuah tandanya muncul sebelum usia 12 atau 13 tahun. Di mana pada dasarnya faktor penyebab gangguan perilaku itu sangat kompleks dan saling berkaitan. Dan pada banyaknya kasus akan terdapat kaitan antara interaksi genetik atau faktor neurologis dengan lingkungan keluarga yang disfungsional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan perilaku, yaitu yang pertama, karakteristik kepribadian. Seorang anak yang menderita gangguan perilaku itu tidak jauh disebabkan oleh lingkungan dan orang-orang terdekat mereka. Di mana gangguan perilaku ini akan mulai tampak pada saat seseorang berusia 10 tahun dan cenderung akan berlanjut mengalami gangguan psikiatrik lain pada masa dewasanya. Anak yang menderita gangguan perilaku, banyak faktor yang menyebabkannya. Gangguan dalam hubungan sosial mereka. Terus pada masa kecil mereka juga cenderung mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan atau tidak sewajarnya. Tidak sewajarnya yang didapatkan oleh anak-anak usia mereka. Lalu, menurut Halcom dan Kasani, pada tahun 1991 mengatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan perilaku akan cenderung overestimate akan kemampuan dirinya, selalu merasa menjadi orang superior dan kurangnya ekspektasi sosialnya. Dan seseorang yang mengalami gangguan perilaku ini akan lebih cenderung disorganisasi dalam pekerjaan sehari-harinya dan situasi kehidupan mereka cenderung sulit kita prediksi. Lanjut, cara keluarga memperlakukan anak itu juga sangat berpengaruh akan kepribadian si anak. Di mana ketika si anak mendapatkan kekerasan, mendapatkan suatu perlakuan yang tidak sewajarnya, maka anak akan lebih berisiko untuk mendapatkan gangguan perilaku ini. Dikarenakan adanya rasa tidak nyaman yang diciptakan oleh keluarganya sendiri dan rasa tidak aman yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak seusia mereka. Lanjut, yang kedua, temperamen dan karakter. Seseorang anak yang mengalami gangguan perilaku temperamen
seorang anak yang memiliki gangguan perilaku, temperamen adalah salah satu risiko awal di mana temperamen yang keras dan disebabkan oleh faktor genetik. Di mana temperamen ini diturunkan oleh keluarganya ayah atau ibunya, yaitu di mana oleh faktor genetika. Lanjut, temperamen ini didefinisikan sebagai suatu hal perbedaan individual yang menetap dalam kualitas dan intensitas reaksi emosional, tingkat aktivitas, dan perhatian serta pengaturan emosional. Dan sifat temperamen anak, orang tua dan pengasuhnya harus mampu dalam mengendalikannya. Sehingga jika orang tua tak mampu mengendalikan atau mengatasinya, maka akan menjadi sebuah faktor yang mengganggu fase awal perkembangan anak, di mana kelekatan adalah sebuah tiang di dalam proses perkembangan. Dan jika kelekatan itu diusik, maka akan menimbulkan sifat negatif pada diri anak. Lanjut, yang ketiga, fungsi kognitif. Yaitu, fungsi kognitif merupakan suatu proses berpikir seseorang atau pola atau cara di dalam seorang berpikir. Dan fungsi kognitif ini berhubungan dengan tingkat inteligensi seseorang yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Di mana fungsi kognitif ini adalah suatu proses yang akan terus terjadi selama kehidupan seseorang. Lanjut, yang keempat, organik dan neurologis. Di mana seorang anak akan berisiko mengalami gangguan perilaku diakibatkan fungsi neurologis yang abnormal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Galvin pada tahun 1994, ditemukan bahwasannya bahan kimia di dalam otak yang disebut neurotransmitter dapat terganggu disebabkan oleh keadaan child abuse atau kekerasan pada anak, di mana suatu kesalahan pola asuh dan kekerasan baik fisik maupun psikis itu mampu membuat neurotransmitter mereka terganggu sehingga anak-anak berisiko mengalami gangguan perilaku. Lanjut, yang kelima, dinamika keluarga. MC Millen dan Rideout 1996 menyatakan bahwasannya kekerasan fisik, pelecehan seksual, alkohol, penyalahgunaan obat, kemiskinan, kehamilan pada umur belasan tahun, perceraian adalah suatu masalah yang pada suatu keluarga dari generasi ke generasi, di mana suatu masalah itu menetap dari generasi ke generasi. Lanjut, menurut Abrams 1999 menyatakan bahwasannya trauma dalam keluarga dapat diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya suatu hal yang terjadi pada lingkungan keluarga yang membuat rasa tidak nyaman, tidak aman, tertekan, frustasi itu mampu mendorong seorang anak atau mampu mengakibatkan anak mengidap gangguan perilaku. Yang keenam yaitu faktor sosial dan lingkungan. Di mana ketika seseorang dikucilkan karena membuat suatu kesalahan, yang dimana di mata masyarakat itu suatu kesalahan yang fatal, sehingga masyarakat menjauhi si anak tersebut. Dan perilaku masyarakat seperti ini itu mampu membuat si anak menjadi frustasi dan mampu mengakibatkan si anak lebih cenderung mengakibatkan anak mendapatkan gangguan perilaku. Lanjut, yang identifikasi. Identifikasi secara harfiah diartikan sebagai menemukan atau menemukenali. Identifikasi merupakan suatu proses untuk menemukan suatu gejala yang khusus dari orang lain yang dekat dengan anak, menurut Sunardi 1996. Di mana identifikasi tersebut merupakan suatu proses seseorang, terutama orang tua, guru, dalam hal menemukan keganjalan yang terjadi pada seorang anak
dan mengamati pertumbuhan perkembangan mereka, dan proses itu akan dibandingkan dengan anak-anak seumur mereka yang sewajar mereka, di mana sumber identifikasi ini dapat kita peroleh dari orang tua, yaitu dari lingkungan rumah mereka, dari guru, lingkungan kelas mereka, lingkungan sekolah mereka atau kepala sekolah, lanjut lingkungan masyarakat seperti tetangga, ketua RT, ketua RW, bahkan tenaga medis yang membantu proses kelahiran mereka pun itu juga mampu menjadi sumber identifikasi kita. Baik, selanjutnya menurut Worrell dan Nelson menyatakan bahwasannya identifikasi anak dengan gangguan emosi dan perilaku bertujuan untuk mengenali atau menemukan apa saja perilaku yang menjadi suatu masalah pada diri anak dan lingkungannya, dan faktor lingkungan yang mampu mempengaruhi munculnya gangguan emosi dan perilaku, dan faktor lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi perubahan perilaku tersebut. Baik, mungkin itu saja akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Al-Karimah dengan NIM 1915040066. Di sini saya akan membacakan materi tentang dampak terhadap perkembangan anak dengan gangguan perilaku. Yang pertama yaitu dampak terhadap perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan yang dimiliki oleh anak dari anak sejak lahir sampai masa-masa perkembangan lainnya. Terjadinya gangguan dalam perkembangan emosi akan dapat berpengaruh terhadap berbagai aspek perkembangannya, karena salah satu akan mengontrol tingkah laku anak adalah emosi, atau jika behavioristik memberi pandangan, yaitu ego, superego, dan id. Pada orang yang normal, proses dari adanya motivasi sampai dengan gerakan tersebut pada umumnya berjalan lancar, sedangkan pada gangguan perilaku, proses tersebut tidak lancar. Perkembangan motorik seorang anak akan berpengaruh terhadap ADL, yaitu Activities Daily Living, karena aktivitas kehidupan sehari-harinya akan sangat dipengaruhi oleh gerakan motorik halus atau gerak motorik kasar. Gangguan perilaku akan sangat berpengaruh terhadap suatu perkembangan motorik. Contohnya yaitu misal, Andi adalah anak yang normal pada saat dia kecil. Ketika menjelang umur 3-4 tahun, ia sering merasa gelisah dan selalu mengganggu teman-temannya. Hal ini sering Andi lakukan sampai berusia 10 tahun. Ketika itu, Andi sering memukul orang dengan tiba-tiba, padahal ia hanya tersinggung sedikit. Andi sering melakukan itu sampai ia dewasa. Selanjutnya yaitu dampak perkembangan terhadap kognitif. Anak yang mengalami gangguan perilaku memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan 10 tahun. Ketika itu, Andi sering memukul orang dengan tiba-tiba, padahal ia hanya tersinggung sedikit. Andi sering melakukan itu sampai ia dewasa. Selanjutnya yaitu dampak perkembangan terhadap kognitif. Anak yang mengalami gangguan perilaku memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan perilaku yang mereka alami. Ketidakmampuan anak untuk bersaing dengan teman-temannya dalam belajar
dapat menjadikan anak frustasi dan kehilangan kepercayaan dirinya sehingga anak mencari kompensasi yang sifatnya negatif. Misalnya bolos, lari dari rumah, dan hal-hal lainnya. Akibatnya karena dari kelemahan intelijensi ini menimbulkan gangguan perilaku terhadap anak. Di samping anak yang berintelijensi rendah tidak berarti bahwa anak yang berintelijensi tinggi tidak bermasalah. Anak yang berintelijensi tinggi seringkali mempunyai masalah dan penyesuaian diri dengan teman-temannya. Ketidaksejajaran antara perkembangan intelijensi dengan kemampuan sosial mengakibatkan anak mengalami kesulitan penyesuaian diri dengan kelompok yang lebih tua. Dari uraian di atas, jelaskan bahwa pada dasarnya perkembangan intelijensi anak tunalaras tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Ada yang memiliki intelijensi rendah rata-rata dan ada juga yang memiliki intelijensi tinggi. Selanjutnya yaitu dampak terhadap perkembangan emosi. Apabila emosi sudah begitu keras melampaui batas penerimaan atau nilai kritik individu yang begitu keras sehingga fungsi individu tersebut terganggu, maka dinyatakan emosinya terganggu. Mungkin sebagai pendorong maupun penghambat, tetapi sudah di luar kewajaran karena sifatnya berlebihan. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari kelainan tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka yaitu kehidupan emosi terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu agitasi, yaitu kecemasan yang disertai dengan kegelisahan. Anak tunalaras tidak mampu belajar dengan baik dalam merasakan dan menghayati berbagai macam emosi yang mungkin dirasakan. Kehidupan emosinya kurang bervariasi dan ia pun kurang dapat mengerti dan menghayati bagaimana perasaan orang lain. Mereka juga kurang mampu mengendalikan emosinya dengan baik sehingga seringkali peledakan emosi. Ketidakstabilan emosi ini menimbulkan penyimpangan tingkah laku. Selanjutnya yaitu dampak terhadap perkembangan sosial. Gangguan perilaku yang terjadi pada anak sering menimbulkan dampak perkembangan sosial mereka. Pada anak yang normal, perkembangan usia dan emosi mereka akan seiring berjalan dengan perkembangan sosial mereka yang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Beberapa bentuk dampak perilaku yang ditunjukkan terhadap perkembangan sosial dari anak yang mengalami gangguan perilaku atau emosi yaitu: yang pertama, cenderung menutup diri; yang kedua, bersifat apatis terhadap sekelilingnya; yang ketiga, terasingkan diri dari lingkungannya; yang keempat, sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya; yang kelima, kurang rasa percaya diri; dan yang keenam, kurangnya motivasi. Ketidakmampuan anak yang mengalami gangguan perilaku dalam melakukan interaksi sosial yang baik dengan lingkungannya disebabkan karena pengalaman yang tidak menyenangkan, menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain, merasa tidak berperasaan dan mudah curiga terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu dampak terhadap perkembangan kepribadian. Gangguan perilaku yang dialami seseorang akan mempengaruhi bentuk kepribadiannya. Individu tersebut akan merasa tersiksa, bahkan menimbulkan frustasi jika pemenuhan kebutuhan dasarnya yang mempengaruhi kepribadian tidak terpenuhi secara wajar. Selanjutnya yaitu intervensi anak dengan gangguan perilaku apabila tidak segera diatasi dapat menyebabkan anak berperilaku keras.
atau kejam, serta mengalami program interpersonal. Hasil penelitian dari Medley menyatakan bahwa intervensi gangguan perilaku positif behavior support atau BPS yang terencana, tersistem dan melibatkan seluruh komponen sekolah serta dengan teknik-teknik modifikasi perilaku yang sesuai dan berhasil menangani gangguan perilaku atau gangguan emosi siswa di sekolah dibandingkan dengan sekolah yang tidak menerapkan program intervensi prosedural seperti BPS tersebut. Intervensi perilaku yang prosedural meliputi kegiatan identifikasi dan asesmen khusus dan pola perilaku bermasalah. Konferensi khusus melibatkan peran tim ahli terkait, yaitu seperti guru pendidikan khusus, psikolog, psikiater, dan orang tua dari anak. Ada juga rancangan intervensi perilaku berdasarkan hasil FBA, yaitu Functional Behavior Assessment. FBA yaitu pendekatan asesmen perilaku yang sistematis karena hasilnya dapat mendeskripsikan dengan jelas profil dan karakteristik ketunalarasan. Rancangan intervensi yang dirumuskan berdasarkan temuan FBA itu bersifat sistematis dan sesuai dengan pola perilaku yang ditemukan. Perilaku bermasalah akan digantikan dengan replacement behavior berupa keterampilan sosial, manajemen diri, dan mengatasi masalah di sekolah. Perilaku bermasalah dikondisikan dengan menerapkan strategi antecedent dan strategi consequences. Strategi antecedent berupa pengaturan perilaku, pengaturan dan konsistensi kegiatan dan aturan di sekolah, serta pemberian materi ajar yang kontekstual dengan kemampuan anak. Sedangkan strategi consequences dirancang untuk mengatasi perilaku bermasalah dan memberi respon akan perilaku positif berupa penerapan konsekuensi perilaku yang ditetapkan pada antecedents. Selanjutnya yaitu pendidikan anak dengan gangguan perilaku. Ada beberapa pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus, salah satunya yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi ini lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah yang seharusnya diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan berkebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, maupun bahasa. Atas dasar pengertian dan dasar pendidikan inklusi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang berusaha mengakomodasikan segala jenis perbedaan dari peserta didik. Sifat akomodatif pendidikan bagi anak dengan tunalaras, yaitu bahwa pendidikan inklusi akan menerima sepenuhnya anak dengan berkebutuhan khusus yang anak tunalaras masuk ke dalam bagiannya. Dalam konteks pendidikan anak tunalaras, checks dan balance sangat berarti. Peran sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan
akan terbantu dengan kerjasama yang baik dari orang tua siswa sebagai guru, sekaligus diagnostik gangguan emosi dan perilaku anak di rumah. Komite sekolah juga dapat berperan dalam advokasi atas berbagai resiko gangguan emosi dan perilaku yang ditimbulkan anak. Para ahli psikiater serta psikolog sebagai penentu dan pemberi treatment klinis gangguan emosi dan perilaku. Sekian, terima kasih dari presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.